Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita untuk bertakwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Saudara-saudara sekalian, di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dia adalah Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sangat disayangkan sekali, terdengar kembali gaungan untuk membenci hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meremehkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, bagaimana mungkin kita tahu kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin kita bisa berhujjah, berdalil dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin relevan atau sesuai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu sudah jauh zamannya, 1400 tahun lebih lalu, dipakai pada saat sekarang ini? Begitu pula banyak sekali celaan kepada ahli-ahli hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis atau orang-orang yang menjaga hadis dan meneliti hadis dan menjelaskan ke umat tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan ke umat mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dapatkan orang-orang meremehkan para ulama hadis dengan memberikan laqab-laqab atau julukan-julukan yang tidak benar, yang tidak baik kepada mereka. Entah mereka mengatakan dia adalah orang yang terbelakang atau orang yang ketinggalan zaman dan yang sejenisnya. Saudara-saudara sekalian, padahal Allah sendiri mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma ataakumur rasul, dan apa-apa yang Rasul berikan kepada kalian maka ambillah, dan apa-apa yang beliau larang maka berhentilah. Di sini kita mendapatkan faedah dari ayat ini bahwa apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar kita ambil, harus benar-benar kita ikuti, harus benar-benar kita pelajari sehingga menjadi pedoman hidup kita. Kalau tidak, maka kesesatan yang akan kita dapatkan. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin, khulafa pengganti-penggantiku yang diberi petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah oleh kalian dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya hal yang baru tersebut adalah bid'ah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, taraktu syai'ain
saya telah meninggalkan dua hal, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, gaungan atau seruan untuk membenci hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau meragukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini harus kita ingatkan kembali. Ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam ayat. Di dalam ayat, begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian Islam dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dengan Al-Qur'an. Adapun Al-Qur'an, para ahli bid'ah, orang-orang sesat tidak berani mengutak-atiknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keaslian, keautentikan Al-Qur'an dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai kiamat nanti, sampai diangkat tulisan-tulisan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati hari kiamat, terjamin tidak akan bisa diubah. Tidak ada kesempatan untuk ahli bid'ah menggunakan Al-Qur'an sebagai merubah Al-Quran sebagai dalil mereka untuk mendukung kesesatan. Hanya saja dalam tafsirannya, ya, mereka menggunakan tafsiran sesat dan menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran. Tetapi ayo ikhwan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang juga harus kita perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata, tidak berucap dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa," dan tidaklah dia berucap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Dia hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Bahkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah wahyu. Dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Sifat fisik beliau juga demikian. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita ayo ikhwan, untuk terus berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kita berselisih pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Ati'ullaha ati'ur rasul," taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan juga orang-orang yang memegang urusan di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan juga Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jika kita berselisih, maka selesaikanlah, kembalikanlah kepada dua, yaitu kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bisa sampai akhir zaman. Masih ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa diikuti. Kemudian alhamdulillah, di dalam agama ini ada yang namanya isnad, ada namanya sanad. Apa itu sanad? Jalur periwayatan hadis. Jalur periwayatan hadis sampai dia ditulis di dalam buku-buku induk sehingga bisa dilihat jalur-jalur periwayatannya, maka ini merupakan bagian dari agama kita. Kata para ulama, ya, al-isnad minad din. Isnad itu adalah bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan gara-gara sanad, kalau bukan karena sebab adanya sanad yaitu jalur periwayatan, maka laqala man syaa ma syaa. Orang akan berkata sesuka hatinya. Orang akan berkata sesuka hatinya, apapun yang dia inginkan dia katakan. Tetapi dengan adanya isnad, riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tidak akan bisa berkata seenaknya. Kenapa? Karena ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi isnad ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya jalur periwayatan bisa dibedakan para ulama hadis, bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan. Hadis sahih dan hasan bisa diterima.
Adapun hadis yang dhaif, yang lemah, apalagi hadis yang maudhu' atau palsu, maka ini tolak sejauh-jauhnya. Dan perlu kita ingatkan, tidak semua penceramah, tidak semua khatib ayyuhal ikhwan menyampaikan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena inilah keistimewaan ahli sunnah wal jamaah. Allah beri karunia dengan para ulama hadis yang senantiasa perhatian dengan hadis-hadis Nabi SAW, mengetahui yang mana yang sahih dan yang mana yang dhaif, begitu pula yang palsu. Ahli bid'ah, mereka mengingkari ahli hadis. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dicabut kecintaan mereka terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Jika sudah dicabut kecintaan terhadap hadis-hadis Nabi SAW, kemanakah mereka berdalil? Kemanakah mereka kembali? Bukan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi kepada akal dan hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalika. Saudara-saudara sekalian, Allah terus-menerus menjaga agama ini dengan adanya para ulama. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Yang membawa ilmu ini di setiap zaman, di setiap generasi adalah orang-orang yang adil. Mereka menentang orang-orang yang jahil, melawan penguasaan orang-orang yang mubtilin, yang ingin membatalkan Islam. Begitu pula melawan ta'wil, melawan penafsiran yang salah dari orang-orang yang bodoh. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, sekarang ini dengan keterbatasan kita, keterbatasan tempat dan waktu, Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis ini dengan berbagai macam sarana. Ketika ada internet, Allah masuk. Ketika ada komputer, Allah masukkan, tidak hanya di buku, Allah masukkan di dalam komputer. Ketika ada internet, Allah masukkan di dalam internet. Sehingga ketika misalkan para tullabul hadis, para penuntut ilmu hadis ingin meneliti hadis, ya, dia tidak perlu mengumpulkan ribuan buku hadis, ribuan buku rijal, yaitu tentang periwayat-periwayat hadis. Ya, kalau mau mengumpulkan semua di zaman sekarang ini sangat sulit. Harga buku juga sangat mahal. Kemudian kita jauh dari perpustakaan yang standar. Oleh karena itu, tapi misalkan kita di Indonesia, kita di Palembang, kita bisa membuka buku-buku hadis melalui internet. Dengan mesin-mesin pencari, alhamdulillah sangat mudah kita temukan menghukumi hadis sahih atau hadis dhaif. Bifadlillahi ta'ala, Allah menjaga ilmu ini, menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan hadis Nabi SAW, bagaimana kita mengetahui kemurnian agama Islam? Bagaimana kita bisa mengetahui kemurnian kebenaran agama Islam yang kita jalani saat ini? Jangan-jangan agama yang kita jalankan adalah agama yang hanya mengikuti hawa nafsu, agama yang hanya mengikuti perkataannya Kiai Fulan, Habib Fulan, Ustadz Fulan, Da'i Fulan, tanpa merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu kita tegaskan ya ikhwan, pentingnya beramal beragama dengan dalil, pentingnya kembali kepada kemurnian Islam. Islam tidak akan tergerus dengan zaman. Islam telah sempurna, tidak ada agama yang sesempurna Islam. Dengan apa sempurnanya? Dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, ayuhan nas, ittaqullaha rabbakum. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah. Senantiasa ada satu kelompok di kalangan umat ini, zahirina 'alal haqqi, yang tampak dengan kebenarannya. La yadurruhum man khadalahum. Tidak berbahaya bagi mereka orang-orang yang tidak memperhatikan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah, yaitu sampai datang angin yang mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman.
sampai datang angin sebelum hari kiamat datang, maka diwafatkanlah seluruh orang yang beriman, sehingga tidak tersisa lagi orang yang mengatakan Allah Allah di muka bumi ini. Kemudian dibangkitkan hari kiamat di atas atau dalam keadaan manusia semuanya sangat buruk, sangat kafir, ya, tidak seperti yang sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengetahui ta'ifah, kelompok tersebut berada di atas kebenaran atau tidak? Maka kita punya standar kebenaran. Kita punya standar kebenaran. Standar yang pertama dari Al-Quran, standar yang kedua dari hadis Nabi SAW. Standar yang pertama yang kita sebutkan tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini standar yang pertama. Standar yang kedua, kata Rasulullah SAW, sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 kelompok, semua jadi neraka kecuali satu. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi SAW? Ini standar yang harus kita pegang teguh ayyuhal ikhwan. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah yang semisal dengan apa yang saya berada di atasnya pada hari ini, wa ashabi, dan para sahabatku, yang para sahabatku juga berada di atasnya. Oleh karena itu dua standar ini jangan kita lupakan ayyuhal ikhwan. Dua standar ini jangan kita lupakan. Kemudian mengecap diri adalah satu ta'ifah, satu kelompok yang benar tersebut, itu butuh dalil. Mengecap, saya sudah benar, saya sudah berada di dalam hak. Seorang harus memiliki keraguan-raguan terhadap agamanya. Jangan merasa aman terhadap agamanya. Sehingga apa? Kalau misalkan dia memiliki pertanyaan dalam hatinya, jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya berada di atas kesesatan, jangan-jangan yang saya amalkan selama ini itu salah. Maka dengan demikian, jika ada keraguan-raguan atau misalkan keinginan untuk memperbaiki diri, maka dia akan belajar dan terus belajar mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Umar bin Al-Khattab pernah menyampaikan, sayatikum unas, akan datang kepada kalian manusia-manusia yujadilunakum bil Quran, yang mendebat kalian dengan Al-Quran. Fakhudhuhum bis sunan, maka debatlah, lawanlah mereka dengan hadis-hadis. Fa inna ashabal hadis, sesungguhnya ahli hadis itu, fa inna ashabas sunan, sesungguhnya ahli hadis itu, a'lam bi kitabillah, adalah orang yang paling paham dengan kitab Allah. Kemudian saudara-saudara sekalian, dulu ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, sebelum itu manusia mengambil hadis, meriwayatkan hadis dari siapa saja, karena husnuzan bahwa yang disampaikan oleh mereka adalah hadis-hadis yang benar. Tetapi apa kata para ulama? Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, yaitu terbunuhnya Utsman, qalu, mereka berkata, sammu lana rijalakum, sebutkanlah kepada kami laki-laki yang meriwayatkan kabar dari kamu. Sebutkan laki-laki yang meriwayatkan kabar. Fayunzar, kemudian dilihat, in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithuh, jika dari kalangan ahli sunnah, maka diambillah hadisnya. Wa in kana min ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhu, jika dari kalangan ahli bid'ah, maka tidak diambil hadisnya. Begitu pula perkataan Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya agama ini, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian, bukan dari sembarang orang. Ayyuhal ikhwan, kita boleh mengambil ilmu agama. Oleh karena itu mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi hidayah kepada kita, dan agar kita bisa terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nasihat yang terakhir, apabila ada perkataan bahwa ini tidak sesuai dengan akal, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sesuai dengan akal, ketahuilah, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih.
Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Ini perlu kita ingatkan. Jika ada hadis yang sahih, ya, jika ada hadis yang sahih, ternyata menurut sebagian orang ini bertentangan dengan akal kita. Ini bertentangan dengan akal kita, ketahuilah akalnya itu penyakit, ada penyakitnya. Karena akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Akhirnya di hari Jumat kita diperintahkan untuk banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah doa keselamatan untuknya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bis salah.